Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali ya teman-teman di pertemuan keempat dengan materi dimensi dan karakteristik pola asuh orang tua dalam keluarga. Seperti biasa, saya doakan semuanya sehat-sehat semua, bahagia. Karena kesehatan adalah hal utama bagaimana kita menjalani kehidupan. Dengan kesehatan, seluruh aktivitas kita itu bisa dijalankan dengan baik, tidak pusing, tidak tensi tinggi dan sebagainya. Oke teman-teman, yang pasti di dalam materi ini kita akan bicara lebih singkat ya, bicara tentang dimensi dan karakteristik. Pertemuan kemarin kita sudah membahas terkait dengan pola asuh dan sebagainya. Nah, ini kita lebih dalam lagi bagaimana membincangkan dimensi dan karakteristik pola asuh orang tua dalam keluarga. Nah, perlu diketahui untuk referensi kita bersama, pola asuh orang tua menjadi dasar pembentukan kepribadian anak. Hal ini tuh sangat penting ternyata bagi kehidupan, karena perkembangan anak berawal dari pola asuh kedua orang tua. Apabila orang tua mendidik anaknya di rumah dengan baik, maka di sekolah atau di lingkungan masyarakat anak itu pun akan berperilaku baik pula. Ini sejalan dengan pendapat-pendapat tokoh pakar yang pernah saya jelaskan sebelumnya ya di materi pola asuh, terkait ada hubungannya terkait sekolah dan lingkungan keluarga atau orang tua. Ini menjadi penting nantinya bagaimana menyiapkan anak-anak ini. Ternyata itu tidak hanya, kalau kita kan kebanyakan tuh melihat fenomena hari ini tuh seolah-olah sekolah itu adalah tempat rumah untuk mendidik semuanya. Akhirnya refleksinya sekarang coba kita lihat di masa pandemi, serba online dan sebagainya, ternyata susah ya jadi guru itu di rumah, karena akhirnya orang tua tugasnya double mungkin ya, karena yang biasanya kalau untuk mengajarkan itu tulis menulis itu adalah guru di sekolah, ini di masa pandemi itu siswa kan mengalami online itu kan, harus di rumah. Akhirnya orang tua menjadi pengasuh dan sekaligus guru. Dia harus mendampingi dan sebagainya. Karena tidak bisa, apalagi kalau anak-anak usia dini ya, itu harus didampingi betul ketika pembelajaran online ini. Kalau anak-anak masih kecil itu harus didampingi oleh orang tuanya. Yang selanjutnya adalah kemarin kita sudah membahas beberapa terkait dengan fungsi peran, terkait dengan unsur bagaimana orang tua itu memiliki hal penting dalam mengasuh dan sebagainya. Nah, ini ada pernyataan dari Subhan Hussein dalam bukunya. Jadi dikatakan 8 unsur orang tua dalam membimbing dan mengasuh anak. Dia mengatakan bahwa yang pertama itu memberikan contoh yang baik. Memberikan contoh yang baik. Ketika orang tuanya di rumah memberikan contoh yang baik, itu akan ditiru. Apa yang dilakukan oleh orang tua itu akan ditiru oleh anaknya. Itu udah pasti, karena satu rumah bagaimana anak memahami orang tuanya seperti apa. Menanamkan kesadaran pada anak. Nah, ini tergantung ya jenis pola asuh yang akan dipilih orang tua. Kesadaran ini lebih kepada bagaimana pola asuh mungkin nantinya adalah pola asuh demokratis ya. Bagaimana orang tua mengajak dialogis, menumbuhkan kesadaran. Ini salah, ini betul, harusnya begini nak, harusnya begitu. Nah, ini kesadaran dan bertanya, kira-kira betul tidak nak? Kira-kira salah pada anak itu, menumbuhkan kesadaran pada anak. Jadi anak itu sadar apa
apa yang diputuskan itu adalah dengan sebuah kesadaran, bukan dengan instruksi, tetapi dengan oh ya ternyata makan permen lalu banyak nanti gigi jadi sakit dan sebagainya dan lain-lain gitu. Yang selanjutnya adalah mengajak anak dalam mengobrol tentang nilai-nilai moral. Nah biasanya nilai-nilai moral ini biasanya oleh orang tua nanti akan di dalam cerita-cerita ya, mungkin cerita-cerita dongeng, cerita-cerita tentang apa, orang tua mengajak bicara tentang nilai-nilai moral. Kira-kira mungkin ada salah satu film tokoh ini, tokoh A ini memiliki sifat seperti ini, nilainya seperti apa, kira-kira seperti apa. Hal-hal yang itu harus direfleksikan ketika orang tua itu sedang mendampingi anak. Nilai-nilai moral itu harus dicantumkan ketika anak-anak bermain, melihat apa harus diberikan mungkin pembelajarannya diberikan. Apakah itu betul ataukah itu salah, diberikan mungkin terakhir evaluasinya tentang nilai-nilai moral. Nah yang selanjutnya adalah menciptakan momen fisik. Ini penting, menciptakan momen fisik karena ini akan berpengaruh bagaimana anak-anak itu merasakan betul bagaimana momen bersama keluarga itu seperti apa. Lingkungan fisik pun harus penataan harus ditata juga bagaimana anak ini harus sehat secara rohani dan jiwanya seperti apa ini pun harus ditata betul. Setelah itu juga kalau kata Subhan itu dalam bukunya ini juga mengatakan penataan lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosialnya pun orang tua itu harus mengarahkan ketika bertemu dengan teman-temannya seperti apa, memilih tempat untuk bermain dan seperti apa. Itu penting karena ketika lingkungan keluarga sudah terbentuk dengan bagus, tapi lingkungan sosialnya tidak baik, itu juga akan berpengaruh negatif. Artinya apa? Ada hal-hal yang memang harus diperhatikan ketika anak-anak itu bermain dengan siapa dan bagaimana. Itu penting, bukan membatasi anak-anak ini bermain, tidak, tetapi ini bagian dari untuk ada kesinambungan antara pendidikan di rumah dan di lingkungan sosial. Di sekolah berhasil, tetapi di lingkungan sosialnya mungkin kurang baik, akhirnya ada dampak-dampak negatif yang kadang mempengaruhi. Terus penataan lingkungan pendidikan. Nah ini menentukan bagaimana orang tua memilah sekolah yang bagus seperti apa, atau sekolah yang berbasis agama, atau hanya sekolah umum dan sebagainya. Ini penting, itu karena berefek di dalamnya nanti pembelajarannya seperti apa, kurikulumnya seperti apa, teman-temannya nanti akan seperti apa. Itu juga akan berpengaruh terhadap bagaimana orang tua ini menentukannya terkait lingkungan pendidikannya seperti apa. Nah yang terakhir adalah lingkungan psikologis. Jadi buatlah anak-anak ini nyaman secara psikologis. Bagaimana dia bertemu dengan teman-teman, dengan orang yang lebih dewasa darinya, itu akan mempengaruhi bagaimana komunikasinya, bagaimana apa yang dimaknai, apa yang ditafsirkannya, itu harus dikondisikan, harus dibimbing. Kedelapan ini harus ada pembimbingan dan pengasuhan dari orang tua yang cukup terus didampingi selama anak ini pada masa-masa keemasan. Nah, harus diketahui bahwa memang konsep pengasuhan ini merupakan rancangan orang tua dalam memprogramkan apa saja yang dibutuhkan dan dipersiapkan dalam pengasuhannya terhadap anak. Jadi 8 unsur ini minimal menjadi patokan orang tua bagaimana nanti merancang konsep pengasuhan anaknya. Setiap orang tua kan berbeda-beda. Contoh konsep pengasuhan anak, dia nanti akan mengarahkan anaknya di usia ini anaknya untuk pondok pesantren, di asrama, atau mungkin tidak usah pondok lah, tapi nanti ada khusus untuk pendidikan agamanya seperti apa. Jadi ada konsep-konsep tersendiri setiap orang tua. Itu penting teman-teman, bagaimana mengarahkan
anak itu harus ada sesuai konsep. Sekolah saja ada kurikulum, apalagi dalam mendidik anaknya sendiri. Ada bahasa bahwa rumah adalah madrasah untuk anak-anak, ibu adalah madrasah untuk anak-anak. Nah, harus ini semua kan perempuan. Mudah-mudahan kadang begini, ini mengasuh anak, membimbing anak adalah tugasnya seorang ibu. Tapi sebenarnya salah. Karena tugas seorang ayah itu juga sangat penting. Ketika ayahnya membimbing bimbingan kepada istri baik, pasti si istri ini juga akan baik dalam melakukan proses-proses pendidikan terhadap anaknya. Jadi ada kesinambungan ketika hanya ada pernyataan tugas membimbing, mengasuh itu adalah seorang ibu. Nah, ini perlu kami sebagai, mungkin saya ya sebagai dari laki-laki, ini menjadi penyadaran untuk kita bahwa membimbing dan mengasuh itu sebenarnya bukan semata-mata adalah tugas ibu, tetapi memang ini mutlak orang tua. Karena anak itu memerlukan bagaimana sentuhan ayah, sentuhan ibu, ada keseimbangan di antaranya. Jadi itu akan menjadikan bagaimana konsep pengasuhan ini akan berhasil. Nah, kalau bicara tentang konsep pengasuhan itu tadi dari Sufyan Husain tadi mengatakan itu, kalau dari terkait dengan konsep pengasuhan ini, bahwa kita pernah dengar kata pepatah buah yang jatuh tak pernah jauh dari pohonnya. Dari ungkapan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tabiat, kebiasaan, dan sifat seseorang itu tergantung pada siapa yang mendidiknya sejak kecil hingga dewasa. Nah, kenapa 8 unsur ini penting ya? Minimalnya ini menjadi konsep utama, konsep kita sebagai orang tua dalam mengasuh dan membimbing anak. Karena di pepatah ini mengingatkan kita itu, merefleksikan bagaimana tabiat-tabiat, kebiasaan dan seseorang itu tergantung pada siapa yang mendidik dia sejak kecil itu seperti apa. Gitu. Nah, makanya penting ya dengan demikian itu sangat penting bahwa orang tua itu benar-benar harus mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan dalam pengasuhan dan semua yang anak butuhkan dalam proses perkembangannya. Ini harus diperhatikan secara baik. Nah, yang selanjutnya, dimensi pola asuh. Nah, ini dimensi pola asuh itu, dimensinya itu di sini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu kontrol. Kontrol ini merupakan sikap saat orang tua dapat menerima perilaku dan tingkah laku anak yang tidak sesuai dengan harapan orang tua. Nah, ini sangat ilmu yang sangat memang pembiasaan. Ketika kita sudah mendidik, ketika sudah mengarahkan, terkadang anak-anak tadi dalam lingkungan sosial, lingkungan pertemanan menjadi ada dampak negatif. Apa yang diharapkan orang tua di rumah ternyata ketika pulang ke rumah kok kamu begini, kenapa, Dek, dan sebagainya. Ada perubahan perilaku yang tidak sebenarnya yang sudah dididik selama di keluarga. Nah, ini perlu kontrol dari orang tua. Bagaimana perilaku ini perlu diingatkan, dibiasakan. Karena mendidik ini adalah membentuk ya, jadi harus terus menerus. Jadi kalau bahasanya ibaratnya kebiasaan yang baik kalau dilakukan terus menerus itu akan jadi baik. Begitu sebaliknya, ketika keburukan yang terus dilakukan itu pun akan menjadikan hasilnya keburukan itu menjadi benar. Nah, ini fungsi kontrol orang tua nanti bagaimana dalam dimensi pola asuh. Selanjutnya yaitu tingkah laku. Di mana pada tingkah laku orang tua mendorong kemandirian anak dan mengajarkan anak untuk bertanggung jawab atas segala tindakan anak. Nah, di materi sebelumnya sudah dijelaskan itu bagaimana bertanggung jawab anak ini. Orang tua itu ada dimensi bagaimana melakukan anaknya ini menjadi
lebih bertanggung jawab. Dimensi ketiga yaitu adanya komunikasi verbal, baik komunikasi dua arah, yaitu orang tua dan anak, atau komunikasi satu arah, hanya orang tua saja. Ini penting. Kadang ketika kita menasihati teman, kita itu hanya butuh mungkin hanya empat mata dengan ibunya, dengan ayah itu. Jadi ada hal yang memang harus dikomunikasikan dengan baik. Jangan sampai kadang anak kurang nyaman ketika di komunikasinya itu adalah komunikasi dengan banyak orang. Anak itu merasa tersinggung dan akhirnya pesan yang akan kita nasihatkan itu tidak sampai. Yang selanjutnya adalah kasih sayang, adanya kehangatan, cinta dan perawatan dari orang tua untuk anak, sehingga anak merasa nyaman dan aman ketika mereka ada di samping orang tua. Ketika mereka sakit, ketika mereka jatuh, darah keluar dan sebagainya, orang tua tanggap. Ada kehangatan di situ, ada rasa cinta di situ. Orang tua mengangkat, menenangkan, terus bahasa kita mungkin dipupuk ya, biar tenang, biar didampingi, mana yang sakit dan sebagainya. Ini salah satu dimensi yang memang harus dipahami oleh orang tua, yaitu kontrol, tingkah laku, komunikasi, dan kasih sayang. Nah, sedangkan dimensi pengasuhan menurut Baumrind dalam Kyle, ini ada dua. Yang pertama adalah responsivitas. Ada dua dimensi menurut Baumrind ya, bahwa responsivitas, sikap responsivitas atau tanggap, yaitu sikap orang tua untuk membantu perkembangan individualitas anak dengan cara memberikan dorongan, menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan tuntutan anak. Sikap tanggap termasuk kehangatan, yaitu ekspresi rasa cinta dan empati orang tua terhadap anak. Komunikasi timbal balik, yaitu proses menyelesaikan atau menyesuaikan diri dalam proses interaksi. Hampir sama ya, yang tadi ada proses komunikasi, rasa cinta, terus komunikasi timbal balik ketika ada persoalan. Nah, dimensi ini teman-teman semua itu berkenaan dengan sikap orang tua yang penuh kasih sayang, memahami dan memenuhi pada kebutuhan anak. Sikap hangat orang tua pada anak juga merupakan hal yang sangat penting dalam proses sosialisasi antara orang tua dan anak. Contohnya ya, kita itu berdiskusi dengan anak akan menunjukkan bahwa orang tua sangat peduli dan ingin anak mengerti bahwa mereka memiliki orang tua yang sangat responsif. Selain itu juga sering terjadi proses memberi dan menerima secara langsung di antara kedua belah, antara menunjukkan betapa sayangnya orang tua terhadap anak. Ketika anak termenung, ketika anak sakit, orang tua datang memeluk, adik kenapa, lagi kepengen apa dan sebagainya. Itu sangat bagian dari pengasuhan. Jadi anak itu melihat, orang tuaku perhatian nih, respon nih dan sebagainya. Nah, yang dimensi kedua ini menurut Baumrind itu tuntutan. Tuntutan yaitu upaya orang tua untuk mengintegrasikan, menyatukan anak dalam kehidupan keluarga dan masyarakat melalui tuntutan perilaku, mendewasa, supervisi, penerapan disiplin, dan konfrontasi dengan anak. Ini penting sekali ternyata. Dalam mengarahkan perkembangan sosial anak secara positif, kasih sayang dari orang tua masih belum cukup ternyata. Kontrol diri dari orang tua juga dibutuhkan untuk membantu perkembangan anak agar menjadi individu yang kompeten, baik secara intelektual maupun sosial. Dimensi ini berkenaan dengan tingkah laku orang tua yang melibatkan batasan dan pelaksanaan tuntutan yang tegas dan konsisten, menuntut kepatuhan, membuat harapan-harapan yang tinggi untuk anak, membatasi anak untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Kadang memang ada orang tua yang membuat standar yang tinggi untuk anak-anaknya dan mereka menuntut agar standar tersebut dipenuhi. Hal ini tidak hanya orang tua yang menuntut anak untuk patuh dalam melaksanakan tuntutan mereka, tapi orang tua juga membutuhkan bagaimana mereka harus konsisten. Nah, ketika orang tua menginginkan anak A harus jadi A, orang tua pun harus mencontohkan kepadanya bagaimana menuju sikap menjadi A itu seperti apa. Itu penting. Contoh, ketika orang tua bilang, adik nggak boleh kemana-mana ya kalau hujan dan sebagainya. Nah, tiba-tiba ketika hujan tanpa sengaja gitu ya, kita itu sebagai orang keluar hanya ingin betul apa sebagainya,
pasti anak-anak kok, oh bapak begitu, kok ibu begitu. Nah ini ada konsistensi yang memang harus dijaga dalam persoalan-persoalan ini. Karena bahwa terkait dengan tuntutan orang tua ya harus artinya tinggi seperti ini, itu memang harus disamakan dengan apa yang akan kita contohkan kepada anak-anak kita. Nah, ini yang paling utama dari pembahasan bentuk dan terkait dengan karakteristik ini adalah yang di atas tadi terkait intensitas perwujudan kedua dimensi ya. Kalau dari tadi menurut siapa tadi? Menurut Baumrin akan itu perwujudan dimensi ini akan menghasilkan pola asuh yang berbeda-beda. Kenapa? Yang pertama nih, apabila sikap respon yang tinggi dan berlaku tinggi menghasilkan pola asuh otoritatif, ini berbahaya. Yang tadi ya nanti akan kemarin sudah dijelaskan tentang jenis pola asuh, ada otoritatif, menjadikan itu pola asuh yang otoriter. Apabila respon yang tinggi dan tuntutan berperilaku rendah menghasilkan pola asuh permisif, memanjakan. Jadi yang kemarin sudah dibahas, permisif itu membiarkan anak-anak silakanlah, anak-anak mau makan apa, nggak belajar, nggak sekolah, terserah gitu, nggak peduli gitu. Permisif itu nggak peduli anak mau buat apa. Nah yang ketiga, apabila sikap respon rendah dan tuntutan berperilaku tinggi menghasilkan pola asuh otoritarian. Nah, ini akan menjadikan otoritariannya. Yang selanjutnya adalah apabila sikap tanggap rendah dan berperilaku rendah menghasilkan pola asuh permisif mengabaikan. Nah ini pola-pola asuh yang sebenarnya sangat negatif ya, sangat memang serba memang harus memiliki manajemen yang bagus dalam mengelola pola asuh. Karena ada efek dan dampak ya ketika kita melakukan pola asuh mungkin terlalu menuntut, terlalu merespon, itu juga ada dampaknya. Terlalu memanjakan, anak itu menjadi manja, menuntut, itu sepertinya anak itu menjadi kita itu seperti otoriter, dan akhirnya perkembangan mentalnya, karakternya itu tidak mandiri dan sebagainya. Ini bisa menjadi refleksi kita bersama. Itu teman-teman sekiranya bisa menjadi bahan pembelajaran kita. Nanti untuk ini mungkin belum ada tugas ya, baru kemarin saja, nanti ada perkuliahan lagi terkait materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.